잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이도 고민은 언제나 너에게 going going. Penyebab terjadinya reformasi pada tahun 1997, krisis ekonomi yang melanda Thailand mulai berdampak pada perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai merosot hingga 15.000 per dolar. Harga kemudian melambung tinggi, jumlah utang luar negeri mencapai 163 miliar dolar lebih. Pengangguran, kemiskinan penduduk meningkat tajam. Selain itu juga banyak bank bermasalah, pertumbuhan ekonomi minus 20-30% dan KKN di kalangan para pejabat pemerintah menyebabkan krisis kepercayaan dari masyarakat. Penyebab terjadinya reformasi, kondisi krisis ekonomi dan krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah ini kemudian mendorong ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Tuntutan para mahasiswa adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah segera mengatasi krisis ekonomi. 2. Menuntut dilaksanakan reformasi di segala bidang. 3. Menuntut dilaksanakan sidang istimewa MPR. 4. Meminta pertanggungjawaban Presiden. Pada 12 Mei 1998 terjadi tragedi Trisakti, yakni 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak oleh aparat keamanan saat berdemonstrasi yang kemudian dikenal dengan sebagai pahlawan reformasi. Agenda reformasi. Agenda reformasi setelah pelantikan Kabinet Pembangunan 7 dan terpilih kembali Presiden Soeharto untuk masa jabatan ke-6 tahun 1998 hingga 2003. Pada awal bulan Maret 1998, situasi politik nasional semakin memanas. Para mahasiswa dan aktivis LSM melakukan demonstrasi menentang kepemimpinan Soeharto selama SU MPR 1998 dan menuntut pergantian kepemimpinan nasional. Agenda reformasi. Pada bulan Mei 1998, mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak untuk menggelar unjuk rasa dan aksi keprihatinan yang menuntut turunnya harga 9 bahan pokok sembako, dihapuskan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN, dan lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan. Menurut Muhammad Najib, isu-isu yang digulirkan dalam demonstrasi mahasiswa 1998 berisi agenda reformasi seperti suksesi kepemimpinan nasional, penghapusan dui fungsi ABRI, dan pemberantasan KKN. Agenda reformasi A. Suksesi kepemimpinan nasional. Terpilihnya kembali Presiden Soeharto untuk ketujuh kalinya menimbulkan gelombang protes di seluruh Indonesia. Berbagai unsur masyarakat sipil seperti aktivitas LSM, mahasiswa, dan akademisi dan jurnalis independen mulai menyuarakan tuntutan suksesi kepemimpinan nasional. Selanjutnya, tuntutan politik rakyat disebut berkembang menjadi aksi-aksi protes dan demonstrasi damai dan berbagai kampus untuk menuntut agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Protes anti pemerintah tersebut semakin marak setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Selanjutnya, aksi protes tersebut mulai meluas dengan ikut sertanya rakyat yang merasa mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah yang dianggap tidak mampu mengatasi krisis moneter yang membebani kehidupan rakyat. Dominasi politik ABRI tersebut menjadi salah satu ciri pemerintahan Orde Baru. Dengan memakai konsep dui fungsi kekuatan sosial politik, ABRI menambah berbagai sektor kehidupan masyarakat. Misalnya di bidang birokrasi, dominasi militer terlihat dari pengisian jabatan-jabatan di pemerintahan yang diisi oleh perwira militer. Oleh karena itu, mahasiswa menuntut agar militer tidak berpolitik praktis dan dikembalikannya posisi sebagai kekuatan pertahanan negara yang profesional. C. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Salah satu tuntutan agenda reformasi yang digulirkan oleh berbagai elemen mahasiswa adalah pemberantasan KKN. Salah satu budaya yang merebak di segala sektor kehidupan pada masa Orde Baru adalah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Berbagai perilaku kejahatan pejabat Orba yang merugikan masyarakat dan menguntungkan para pejabat dan kroni-kroni Orde Baru tersebut merupakan salah satu penyebab krisis di
dimensi di Indonesia. Hal itu disebabkan karena perilaku KKN tersebut memunculkan sistem ekonomi biaya tinggi yang membebani keuangan negara. Selain itu, budaya KKN yang dilakukan para pejabat Orde Baru tersebut telah menguras sumber ekonomi negara yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan, pendidikan, dan pembangunan prasarana fisik lainnya. 5 Maret 1998, 20 mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi gedung DPR atau MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden yang disampaikan pada sidang umum MPR dan menyerahkan agenda reformasi nasional. Mereka diterima fraksi ABRI 11 Maret 1998, Soeharto dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden dan wakil presiden. 14 Maret 1998, Soeharto mengumumkan kabinet baru yang dinamai Kabinet Pembangunan 7. 15 April 1998, Soeharto meminta mahasiswa mengakhiri protes dan kembali ke kampus karena sepanjang bulan ini mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri melakukan berunjuk rasa menuntut dilakukannya reformasi politik. Pada tanggal 18 April 1998, Menteri Pertahanan dan Keamanan atau Panglima ABRI Jenderal Purnawiranto dan 14 Menteri Kabinet Pembangunan 7 mengadakan dialog dengan mahasiswa di Pekan Raya Jakarta, namun cukup banyak perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menolak dialog tersebut. Pada tanggal 1 Mei 1998, Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan mengatakan bahwa reformasi baru bisa dimulai pada tahun 2003. Lalu pada tanggal 2 Mei 1998, pernyataan itu diralat dan kemudian dinyatakan bahwa Soeharto mengatakan reformasi bisa dilakukan sejak sekarang, tahun 1998 sampai sekarang. 4 Mei 1998, mahasiswa di Medan, Bandung, dan Yogyakarta menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak dengan demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi itu berubah menjadi kerusuhan saat para demonstran terlibat bentrok dengan petugas keamanan. Di Universitas Pasundan Bandung, misalnya 16 mahasiswa luka akibat bentrokan tersebut. Dan pada tanggal 5 Mei 1998, demonstran mahasiswa besar-besaran terjadi di Medan yang berujung pada kerusuhan. 9 Mei 1998, Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri pertemuan KTT G15. Ini merupakan lawatan terakhirnya ke luar negeri sebagai Presiden RI. Pada 12 Mei 1998, aparat keamanan menembak 4 mahasiswa Trisakti yang berdemonstrasi secara damai. Keempat mahasiswa tersebut ditembak saat berada di halaman kampus. 13 Mei 1998, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi datang ke kampus Trisakti untuk menyatakan duka cita. Kegiatan itu diwarnai kerusuhan. 14 Mei 1998, Soeharto seperti dikutip koran, mengatakan bersedia mengundurkan diri jika rakyat menginginkan. Ia mengatakan itu di depan masyarakat Indonesia di Kairo. 15 Mei 1998, Soeharto tiba di Indonesia setelah memperpendek kunjungannya di Kairo. Ia membantah telah mengatakan bersedia mengundurkan diri. Suasana Jakarta masih mencekam. 16 Mei 1998, warga asing berbondong-bondong kembali ke negeri mereka. Suasana di Jabodetabek masih mencekam. Pada tanggal 19 Mei 1998, Soeharto memanggil 9 tokoh Islam seperti Nurkolis Madjid, Abdurrahman Wahid, Malik Fajar, dan Kiai Haji Ali Yafi. Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir 2,5 jam, molor dari rencana semula yang hanya 30 menit, itu para tokoh membeberkan situasi terakhir, di mana elemen masyarakat dan mahasiswa tetap menginginkan Soeharto mundur. Permintaan tersebut ditolak Soeharto. Ia lalu mengajukan pembentukan Komite Reformasi. Pada saat itu Soeharto menegaskan bahwa ia tak mau dipilih lagi menjadi presiden. Dan di 20 Mei 1998, jalur jalan menuju lapangan Monumen Nasional diblokade petugas dengan pagar kawat berduri untuk mencegah massa masuk ke komplek Monumen Nasional, namun pengerahan massa tak jadi dilakukan.
Di hari selanjutnya, 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Kamis pukul 9:05, Soeharto mengumumkan mundur dari kursi presiden dan B.J. Habibie disumpah menjadi Presiden RI ketiga.